Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas menurut aturan OJK sampai kapan sih teror DC pinjol itu akan berhenti dan berakhir. Nah, teman-teman, berapa lama sih kita akan terus diteror oleh DC pinjol? Sampai kapan ini akan berlangsung dan kapan kita akan bebas dari tekanan ini? Nah, untuk mengetahui jawaban ini, tolong simak video ini sampai habis ya. Nah, teman-teman, ketika kita gagal membayar pada pinjaman resmi yang terdaftar di OJK, risikonya biasanya itu ada DC lapangan atau masuk ke slik OJK. Nah, menurut peraturan OJK sendiri, si DC itu wajib menagih dalam waktu 90 hari setelah 90 hari data kita itu masuk ke pihak ketiga. Nah, otoritas jasa keuangan biasanya itu akan membuat daftar untuk melaporkan kita untuk ke slik OJK. Dan akibatnya kita itu masuk ke daftar hitam atau dalam daftar blacklist OJK. Yang pasti pertama-tama kita tidak bisa mengajukan pinjaman ke tempat lain, ke bank lain, atau ke pembiayaan lain. Namun selalu ada cara lain untuk lolos dari BI checking atau daftar hitam OJK. Nah, karena masih banyak lembaga kredit yang bersedia memberikan pinjaman meskipun kita telah masuk ke BI checking atau daftar hitam OJK. Nah, ada beberapa pengalaman dari teman-teman yang berhasil keluar dari masalah ini. Mereka hanya membayar pinjaman online tertentu dan masih bisa mengajukan kredit di pinjaman Andira. Nah, saya tidak tahu mengapa hal ini terjadi ya. Mungkin karena skor kredit buruknya di OJK masih memiliki kategori tertentu, mungkin ada tahapannya, tahap call 1, tahap call 2, 3, 4, sampai 5. Nah, tergantung kita untuk mengurus pengajuan kredit kita selanjutnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah permasalahan telat bayar di pinjaman online cukup sampai di sini? Tidak ya teman-teman ya, karena pihak DC tidak akan puas sampai data kita masuk ke daftar OJK atau slik OJK. Nah, jadi intinya berapa lama sih kita akan diteror? Nah, kita akan terus diteror selama kita belum melunasi, meskipun sudah melewati 90 hari dan masuk ke slik OJK. Nah, faktanya di awal-awal intensitasnya cukup tinggi ya, 1-2 bulan itu sangat kencang banget terornya. Tetapi setelah 3-4 bulan, intensitasnya menurun. Mungkin akan diingatkan lagi sampai 4 atau 5 bulan lagi. Bahkan mungkin setelah 2 tahun diam nggak ada, mungkin nanti bakal ada teror lagi, mungkin 1 atau 2 kali. Nah, meskipun kita masuk dalam slik OJK, si DC tidak akan tinggal diam ya. Mereka itu akan terus menagih kita dengan berbagai macam cara agar kita tetap melunasi tagihan pinjol tersebut. Nah, perusahaan tidak ingin rugi meskipun kita sudah masuk ke dalam slik OJK. Bahkan sering banget nih ada pihak-pihak DC yang menelpon ke kontak-kontak yang pernah kita isikan pulsa, bukan ke kontak darurat, melainkan malah ke alamat pengiriman barang kita atau melalui sebar data di media sosial. Dan nomor telepon yang ditelepon pun random ya, sama DC-nya. Nah, ini membuat rasa takut dan akhirnya kalian tuh terpaksa membayar. Namun, tidak semua penagihan DC itu sama ya. Ada yang santai, mungkin tagihannya lewat 1-2 bulan, namun juga ada yang intensif. Mungkin ada juga yang datang langsung ke rumah, tergantung wilayah atau area yang dijangkau oleh pihak debt collector. Jadi, berapa lama sih kita akan ditagih secara umum? Biasanya hanya 1, 2, atau 3 bulan. Namun, intensitasnya bisa bervariasi. Kadang-kadang sangat intensif dalam 1-2 hari, bahkan selama 3-4 hari, dan seterusnya. Kemudian akan mereda di bulan ketiga meskipun data kita sudah masuk ke pihak ketiga. Nah, biasanya juga jika sudah 6 bulan, kita akan dihubungi melalui email, telepon, SMS, atau WhatsApp untuk ditawarkan penghapusan denda lah, atau cicilan bunganya, atau keringanan lah, intinya seperti itu. Oke teman-teman, sekian saja video ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.